Welcome back to Choptatsu. Di video kali ini kami akan melanjutkan alur cerita dari Number One Sentai Gozyuja di episode ke-31. Di episode sebelumnya diceritakan para Gozyu yang dikejutkan dengan kemunculan pengguna Gozyu Tyranno yang baru yang merupakan seorang pangeran dari planet Asamika. Meski awalnya mereka tak menyukainya, namun akhirnya mereka sadar bahwa Asam ternyata adalah orang yang baik. Namun sayangnya ia dan kekuatannya ditelan oleh Rei, kakak dari Rikuo. Sebelum kita ke alur ceritanya, kami tak bosan-bosannya mengingatkan kalau video ini mengandung full spoiler. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, inilah kisah selengkapnya. Henshin! 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 Gai Henshin! 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 Beberapa waktu pun berlalu setelah pertemuan para Gozyu dengan Asam. Namun mereka merasa aneh karena sejak pertarungan terakhir Asam tak terlihat lagi. Sementara itu Saori merasa mereka perlu mencari manajer baru untuk mengganti posisi Ryugi sebagai manajer Half Century. Namun di sini sayangnya Aoi tak setuju karena ia sudah suka dengan karakter mantan Gozyu Tyranno itu. Di saat yang sama tiba-tiba Tono merintih sakit perut dan mereka langsung melarikannya ke rumah sakit. Setelah diperiksa diketahui penyebab Tono sakit perut ternyata karena sebelumnya ia meminum susu yang sudah kadaluarsa. Di tengah obrolan mereka tiba-tiba alarm rumah sakit berbunyi memberitahukan bahwa direktur rumah sakit akan melakukan inspeksi umum. Karena penasaran para Gozyu pun mengintip untuk mengetahui apa yang terjadi. Akan tetapi di sana mereka dikejutkan dengan keberadaan Ryugi yang ternyata berada di barisan para dokter. Tanpa pikir panjang mereka pun segera menghampirinya dan keberadaan mereka di sana cukup membuat Ryugi terkejut. Dari pertemuan itu baru diketahui bahwa rumah sakit itu ternyata adalah milik keluarga Bakugami. Dan setelah berhenti menjadi Gozyuja, ternyata Ryugi memutuskan untuk kembali ke rumah dan mengikuti kehendak orang tuanya meneruskan bisnis keluarga mereka di bidang kesehatan. Saat mereka ingin berkenalan dengan direktur rumah sakit yang merupakan ayah Ryugi, sayangnya pria itu malah memperingatkan Ryugi untuk lebih pandai dalam memilih teman. Karena ternyata teman Ryugi tidak sesuai dengan yang dikatakan Shoko, asisten rumah tangga Ryugi sebelumnya. Karena sudah memutuskan kembali pada keluarganya, akhirnya Ryugi pun mengikuti perkataan ayahnya dan pergi dari sana. Hal itu sontak membuat para Gozyu merasa aneh karena sikap Ryugi sangat berbeda dan tak seperti yang mereka kenal sebelumnya. Diketahui Ryugi ternyata sudah dipersiapkan ayahnya untuk meneruskan bisnis keluarga mereka, yaitu mengelola rumah sakit itu. Sebagai penerus, ayahnya merasa punya hak untuk menentukan masa depan Ryugi. Maka dari itu mau tak mau Ryugi harus menuruti perintahnya. Namun tak diduga keinginan ayah Ryugi untuk menjadikan rumah sakit itu sebagai rumah sakit nomor 1 diketahui oleh Noan. Dan seketika itu juga Noan menyatukan diri dengannya dan terlahirlah Noan Dokter. Sementara itu setelah melihat sikap Ryugi sebelumnya, Kinjiro akhirnya ingat bahwa sebelumnya ternyata Ryugi pernah bercerita jika ia di keluarganya hanya dianggap sebagai penerus dan sering diperlakukan layaknya boneka. Dan tak lama setelahnya lagi-lagi para dokter akan melakukan inspeksi. Setelah dicari tahu ternyata yang melakukan inspeksi kali ini adalah Noan beserta pasukan Ari. Tak diduga ternyata rumah sakit itu sudah diambil alih oleh mereka. Dan ketika melihat para Gozyu di hadapannya, Noan itu pun langsung menantang mereka di pertandingan menjadi dokter. Di sana siapa saja di antara mereka yang berhasil menyembuhkan Tono, maka ialah yang akan menjadi pemenangnya. Awalnya para Gozyu terutama Kinjiro sedikit keberatan mengingat penyakit Tono tak terlalu parah dan akan sembuhannya dengan beristirahat. Namun Noan itu merasa mereka tak tahu apa-apa soal penyakit. Maka dari itu ia akan memulai mengobati Tono dengan cara mengoperasinya. Melihat monster itu berniat melakukan malpraktek, akhirnya para Gozyu mengambil alih pertandingan untuk menyelamatkan Tono. Namun karena tak tahu harus berbuat apa, maka para Gozyu akhirnya dinyatakan gagal di pertandingan pertama kali ini. Sehingga Sumino dan Kinjiro harus ikut menjadi pasien sebagai konsekuensi kegagalan mereka. Sementara Riko dan Tono yang berhasil kabur berusaha menghadapi pasukan Ari yang menyekap para dokter termasuk Ryugi di luar. Setelah membebaskan mereka, Tono menarik Ryugi karena mereka membutuhkan bantuannya untuk menghadapi Noan Dokter demi menyelamatkan Sumino dan Kinjiro. Namun sayangnya di sini Ryugi menolak membantu karena ia merasa bukan lagi bagian dari mereka. Ia juga bahkan merasa tak akan bisa membantu karena dengan atau tanpa dirinya dunia tak akan berubah. Melihat sikapnya itu, Tono langsung meminjam uang Riko untuk melunasi hutang di kafe pada Ryugi. Dengan begitu Tono benar-benar memutuskan hubungan di antara mereka dan meminta Ryugi melupakan mereka untuk selamanya.
Sementara itu Riko menyadarkannya untuk tak selalu jadi orang penurut karena setiap orang harus menentukan jalan hidupnya sendiri. Mendengar hal itu dari teman-temannya, Ryugi yang tak tahu harus mengambil sikap akhirnya meluapkan kekesalannya dan meminta mereka memberitahu dirinya terkait bagaimana seharusnya ia bersikap dan menjalani hidup. Akan tetapi di tengah situasi itu Rei tiba-tiba muncul meminta Ryugi mengakhiri hidupnya. Di sana Rei mengaku merindukan rumah sakit itu. Melihat mata abu-abu dan Rei yang mengenal Riko lantas membuat Tono menyadari sesuatu. Dan ketika pria itu berubah menjadi Goju Tirano, dari sana Riko sadar bahwa ternyata kakaknya itu telah menelan Asam beserta cincinnya. Saat itu juga pertarungan di antara mereka akhirnya dimulai. Sementara di ruangan sebelumnya, Sumino dan Kinjiro terancam dioperasi oleh monster dokter itu padahal mereka sehat-sehat saja. Namun sebelum itu terjadi, beruntungnya Kumade muncul menyelamatkan mereka. Setelah itu mereka pun berubah untuk menghadapi Noan hingga mereka juga menyadari keberadaan Goju Tirano di sana. Namun melihat pertarungannya dengan Tono dan Riko, Sumino langsung sadar bahwa Sentai itu bukanlah Asam. Ketika Riko akan memberitahu Sumino terkait sosok di balik Goju Yellow itu, sayangnya Noan dokter melancarkan serangan dan membuat pembicaraan mereka terpotong. Dan setelah semua Goju terpojok, Rei melihat sosok di dalam Noan itu ternyata adalah Bakugami Ryuto atau ayah dari Ryugi. Mendengar ucapan itu sontak membuat Ryugi terkejut mengetahui ayahnya sudah menjadi monster. Merasa punya dendam dengan ayah Ryugi, Rei pun menghajar Noan itu habis-habisan. Dan ketika Ryugi sadar Rei akan menghabisi Noan beserta orang yang ada di dalamnya, ia pun bangkit dan berusaha melawan Rei meski ia tak punya kekuatan. Merasa terganggu, Rei pun lantas mengajar Ryugi dan memberitahu alasannya ingin menghabisi ayahnya. Hal itu karena dahulu ternyata Rei pernah bekerja cukup lama di rumah sakit itu sebagai ahli bedah. Namun suatu ketika ayah Ryugi memecatnya karena dianggap tidak berguna setelah Rei mengalami cedera. Dan hal itulah yang ternyata melatar belakangi Rei dendam pada ayahnya. Meski sadar ayahnya punya sikap yang kejam, namun Ryugi juga sadar dan tak ingin melihat ayahnya terbunuh. Maka dari itu ia lantas bangkit dan memutuskan merebut kembali kekuatan Goju Tirano dari Rei dengan cara memanggil jiwa Goju Tirano di cincin itu untuk kembali kepadanya. Tak diduga cincin itu ternyata menyadari tekad Ryugi yang kuat sehingga Ryugi akhirnya berhasil mendapatkan kekuatannya kembali. Sementara Sumino yang melihat wujud asli pria bermata abu-abu itu langsung sadar bahwa ialah penculik adiknya, walau sayangnya Rei langsung menghilang pergi dari sana. Setelah berubah lagi menjadi Goju Tirano, Ryugi pun lantas memulai pertarungannya dengan Noan dokter. Di sana ia pun dengan mudah mengajar Noan itu. Untuk membuktikan tekadnya pada ayahnya, Ryugi pun menyelamatkan ayahnya dari tubuh monster itu dan berniat pergi lagi dari rumah untuk menentukan jalan hidupnya sendiri. Dan setelah berhasil dipisahkan, Noan dokter pun meledak. Akan tetapi ternyata pertarungan belumlah berakhir karena salah satu pasukan Ari membangkitkan robot Aether. Ryugi yang mengetahui hal itu segera memanggil Pegasword. Dan di sana Pegasword pun langsung menyambut kembalinya Goju Tirano itu. Di sana Ryugi pun memperbarui tekadnya, yaitu menyingkirkan belenggu apapun di dunia itu dengan tangannya sendiri. Sebagai apresiasi, Kumade pun meminjamkan kekuatan Daijujin kepadanya. Dan dengan gabungan kekuatan Pegasword dan Mecha itu, robot Aether pun berhasil dikalahkan. Usai pertarungan, Ryugi pun memutuskan kembali ke Half Century menjadi manajer di sana. Dan hal itu cukup membuat para Goju bahagia. Meski begitu, ia berniat memulai lagi semuanya dari awal tanpa meminta kembali cincinnya yang sebelumnya direbut oleh Tono. Sementara itu di tempat berbeda, Sumino yang penasaran dengan sosok Rei lantas mencari informasi tentangnya hingga akhirnya ia tahu bahwa ternyata pria itu pernah bekerja di rumah sakit Bakugami dan memiliki hubungan keluarga dengan Rikuo. Suatu hari saat para Buraiden akan makan bersama, tiba-tiba monster 2-in-1 bertengkar dan hal itu cukup membuat Fire Candle dan Bouquet terkejut mengingat sebelumnya mereka masih bersikap romantis satu sama lain. Dan hal itu hanya disebabkan oleh permasalahan kecil yang bahkan membuat keduanya berpikir untuk berpisah. Sementara itu di Half Century, Sumino akhirnya menemui Riko untuk memintanya menjelaskan hubungannya dengan Rei, si penculik Ichikawa Oto adiknya. Karena dari informasi yang ia dapatkan diketahui Rei dahulunya merupakan ahli bedah dari rumah sakit Bakugami. Namun karirnya hancur setelah seorang fans girl Rikuo melukainya. Dan sejak saat itulah ia menghilang bersamaan dengan hilangnya Oto. Menyadari Sumino sudah tahu sebagian ceritanya, di sini Riko akhirnya menjelaskan lebih detail. Di sana Riko membenarkan bahwa Rei adalah pria bermata abu-abu yang menculik adiknya. Namun Riko merasa Rei adalah orang yang sangat penting baginya karena pria itu pernah menyelamatkannya.
Diketahui dahulu Rei merupakan tetangga Rikuo. Karena sering main bersama maka mereka akhirnya dekat sehingga membuat Rikuo menganggapnya sebagai kakak. Bahkan Rikuo sangat mengaguminya hingga ia menjadi idol dan memutuskan memiliki mata yang sama dengannya. Namun suatu ketika seorang fans girl yang fanatik berusaha menyerang Rikuo, sehingga Rei yang berada di sana berusaha melindunginya. Karena kejadian itu Rei pun terluka bahkan membuatnya kehilangan kemampuan menjadi ahli bedah. Sejak itulah kehidupan Rei hancur lalu ia pun menghilang. Akan tetapi suatu ketika Rei muncul kembali memberitahu Rikuo bahwa ia menderita penyakit yang tak bisa disembuhkan. Dan untuk meneliti penyakit itu ia akhirnya bertemu dengan Otto yang mengalami koma. Sehingga akhirnya Rei menculiknya untuk dijadikan sebagai objek penelitian. Dan suatu ketika Otto tiba-tiba mendapat kekuatan untuk bangkit dari komanya menggunakan kekuatan cincin. Hal itu pun sontak menginspirasi Rei untuk memiliki kekuatan serupa sehingga akhirnya ia memutuskan untuk mencari cincin juga. Karena itu Rikuo lantas meminta maaf karena tak bisa memberitahu Sumino sejak awal. Sebab ia ingin membantu Rei menyembuhkan penyakitnya. Sayangnya di sini Sumino tak peduli karena ia hanya ingin adiknya kembali. Mengetahui hal itu lantas membuat Rikuo merasa serba salah. Sementara itu di tempat persembunyiannya Rei masih berniat mendapatkan kekuatan yang tak terbatas. Hingga iblis dalam dirinya muncul memintanya menghabisi seluruh umat manusia karena mereka juga tak pantas diselamatkan sebagaimana yang Rei rasakan. Di tempat berbeda Monster 2-in-1 menemui pengacara untuk mengurus perceraian mereka. Namun sayangnya mereka ditolak sebab pengacara itu hanya melayani kasus terkait manusia saja. Karena itu akhirnya mereka mencari cara untuk memisahkan diri mereka dengan berbagai cara. Setelah menyaksikan pertengkaran rekannya, Kinjiro pun mengajak Tono untuk berbelanja. Sepulang dari pasar mereka tak sengaja bertemu dengan Monster 2-in-1. Seketika itu juga keduanya berubah untuk melawannya. Dan tak diduga ternyata monster itu juga sedang mencari para Goju untuk minta dipisahkan sebab sebelumnya mereka tak menemukan cara untuk berpisah. Dengan senang hati Tono dan Kinjiro berusaha menebas monster itu. Namun sayangnya serangan mereka bahkan tak berpengaruh sama sekali terhadapnya. Hingga di sisi berbeda Tegajun menemui Bokeh dan Fire Candle memberitahukan bahwa jika Monster 2-in-1 seperti itu terus maka ada kemungkinan malapetaka akan segera terjadi. Karena tak bisa memisahkan mereka, Tono dan Kinjiro akhirnya mencari tahu apa sebenarnya yang membuat monster itu ingin berpisah. Di sana mereka akhirnya saling menyalahkan dan menceritakan terkait sikap buruk mereka satu sama lain. Awalnya Kinjiro mengira mereka sudah menjadi satu seperti itu sejak lahir. Namun ternyata tidak. Pada awalnya kedua monster itu ternyata memiliki tubuh yang terpisah. Di mana misi Sweet Cake sebenarnya berasal dari Raspberry dan seperti Boket, sementara Mr. Shining Knife adalah pria petualang yang hilang ingatan. Hingga pada akhirnya keduanya dipertemukan oleh takdir dan memutuskan untuk bersatu. Di tempat berbeda Rei akhirnya menemui Sumino yang sedang sedih. Menyadari kemunculan pria itu, Sumino lantas emosi hingga keduanya memutuskan untuk memulai pertarungan. Di sana Sumino menjadi bulan-bulanan oleh serangan Rei. Hingga saat ia terdesak, Rikuo beserta para Goju lainnya muncul menolongnya. Namun di tengah pertarungan Berkuma sadar ada entitas lain bersembunyi di dalam tubuh Rei sehingga ia memintanya menunjukkan wujud yang sebenarnya. Karena sudah ketahuan maka makhluk itu akhirnya menampakkan diri. Dan ternyata makhluk itulah yang sebelumnya dikatakan oleh Tegajun sebagai malapetaka. Karena kehadirannya dapat mengancam keberadaan alam semesta dan mereka disebut dengan nama Gladys. Dan Tegasort hadir untuk memusnahkan makhluk-makhluk itu di pertempuran sebelumnya. Di mana kala itu Tegasort seharusnya sudah menyegel mereka. Akan tetapi ternyata masih ada beberapa dari mereka yang selamat. Dan Kumade pun sudah menduga hal tersebut sejak beberapa keanehan terjadi pada perubahan Sentai Rei yang tak melibatkan Tegasort. Dan yang ada di tubuh Rei ternyata adalah salah satu anggota Gladys Abyssal yang bernama Bellum of War. Dengan kebangkitannya, Bellum akhirnya mulai membangkitkan anggota Gladys lainnya untuk merebut cincin para Goju. Dan kejadian itu juga yang ditakutkan oleh Tegajun. Karena ternyata Mr. Shining Knife yang hilang ingatan ternyata adalah bagian dari anggota Gladys. Karena energi panggilan Bellum, Mr. Shining Knife tiba-tiba hilang kendali terhadap dirinya hingga akhirnya ia membunuh misi Sweet Cake yang ada di tubuhnya agar ia dapat mengendalikan tubuh itu sepenuhnya. Hal itu sontak membuat Tono dan Kinjiro terkejut. Ketika monster itu menjadi raksasa, Kwon pun muncul. Tanpa basa-basi, Tono lantas meminta Kinjiro menghadapi makhluk itu dengan Tegasort selagi ia menghadapi Kwon atau Garyudo. Sementara di tempat sebelumnya kekuatan para Goju ternyata belum mampu mengimbangi kekuatan biru, sehingga mereka pun menjadi bulan-bulanan oleh monster itu. Sedangkan di tempat sebelumnya Kinjiro berusaha menyadarkan Mr. Shining Knife bersamaan dengan pertarungan sengit Tono dan Kwon. Merasa tak punya pilihan, akhirnya Kinjiro mengerahkan serangan pamungkas hingga Monster 2-in-1 berhasil dikalahkan.
Sementara ketika semua Goju terpojok, Rei berusaha menghabisi Sumino dengan serangannya. Beruntungnya sebelum itu terjadi, Riko dengan cepat pasang badan menggunakan wujud Zyuohger hingga membuatnya luka parah dan cincin itu terlepas lalu diambil oleh Rei. Namun ternyata Rei tak menyerah dan kembali mengerahkan serangannya ke arah Sumino. Kali ini Kumade pun turun tangan membawa mereka semua mundur dari pertarungan setelah menghalangi serangan itu menggunakan barrier es-nya. Di sisi lain, Mr. Shining Knife yang kembali sadar setelah dikalahkan terkejut mendapati misi Sweet Cake tak sadarkan diri hingga akhirnya ia ingat bahwa yang melakukannya ternyata adalah dirinya sendiri. Karena itu ia pun menyesal. Setelah berhasil membawa rekan-rekannya keluar dari pertarungan melawan Berum, di sini Kumade menceritakan bahwa di masa lalu ia dan Tega Sword sebenarnya sudah pernah menyegel makhluk-makhluk dari suku Klede seperti halnya Pestis, yaitu monster yang muncul di movie Godzilla. Namun sayangnya kini mereka mulai bangkit lagi. Malapetaka itu diketahui menggunakan kelemahan di hati manusia hingga akhirnya ia akan melahap manusia itu sepenuhnya dan menyatu dengan mereka. Dari kecenderungan itu, maka Kumade merasa makhluk itu kemungkinan akan membuat Rei kehilangan impian dan menderita penyakit untuk dapat membuatnya jatuh kepada keputusasaan hingga akhirnya Berum dapat menguasai Rei sepenuhnya. Selain itu, ras Kledis ternyata memiliki kekuatan untuk menghancurkan seluruh planet di alam semesta. Dan jika pemimpin mereka juga ikut bangkit, maka Kumade tak tahu apa yang akan terjadi dan siapa yang akan bisa menghentikan mereka. Di tempat lain, Tono yang baru saja diterima kerja di restoran pizza lantas mengantarkan pesanan customernya yang ternyata adalah orang tuanya sendiri. Melihat rumah lamanya dan ibunya sontak membuat Tono merasa sedikit sedih. Terlebih lagi kini ada dua anak kecil yang telah menggantikan posisi Tono dan Kwon di sana. Sehingga hal itu membuat Tono merasa tak ada lagi tempat untuk dirinya di rumah itu. Di perjalanan pulang, Tono mendapat penglihatan terkait sebuah pedang yang membatu. Karena panggilan itu juga Tono lantas terhisap masuk ke dalam dunia Tega Sword. Dan dari pengakuan Tono terkait pedang tersebut, Tega Sword yang berada di sana sadar bahwa pedang legendaris ternyata telah memilih penggunanya seiring dengan kemunculan malapetaka. Sementara itu di tempat persembunyiannya, Berum memperingatkan Rei bahwa waktunya sudah tak lama lagi. Untuk itu ia memerintahkan Rei untuk segera melepaskan kebenciannya lalu menghabisi para Goju dan seluruh manusia agar mereka juga merasakan penderitaan yang Rei rasakan. Setelah Rei memberi makan ring sentainya lagi, di sana ring sentai yang ia kenakan pun berevolusi hingga dapat memanggil anak buah terkuat Berum yang merupakan ahli pedang. Sementara di sisi berbeda, Bouquet dan Fire Candle yang mencari monster 2-in-1 belum juga bisa menemukannya. Sehingga itu membuat mereka khawatir termasuk Tega Jun. Sementara karena kehilangan jejak monster itu juga, Garyudo yang sebelumnya diperintahkan Tega Jun lantas mendapatkan hukuman karena mengabaikan perintah dan lebih memilih bertarung menghadapi Tono. Namun sayangnya Tega Jun menganggap itu sebuah pengkhianatan dan ia tak ingin mentolerir hal itu. Di tempat berbeda, monster anak buah Berum mulai menghajar warga yang tak berdosa agar jiwa mereka bisa dihisap dan dikumpulkan oleh cincin yang Rei kenakan. Tak lama kemudian para Goju muncul untuk menghentikannya. Sebelum pertarungan dimulai, Rei pun memperkenalkan anak buahnya yang merupakan Satria Pedang, di mana tujuannya kali ini adalah mengumpulkan jiwa manusia untuk membangkitkan Berum secara utuh. Dan karena sudah memiliki anak buah, Rei pun lantas memerintahkan monster bernama Temno itu untuk menghabisi para Goju di hadapan mereka. Lalu seketika itu juga para Goju berubah dan memulai pertarungannya melawan pasukan Rei dan Temno. Di sisi berbeda, Tega Sword memberitahu Tono bahwa itu merupakan pedang legendaris terkuat dan belum ada yang bisa mencabutnya. Namun kehadiran Tono di sana menandakan bahwa pedang itu telah memilihnya. Namun sebelum Tono mencabutnya, ada ujian yang harus ia lalui. Di mana di ujian itu nanti Tono akan diberikan pilihan untuk menjalankan takdir. Dan seketika itu juga ujian pun dimulai. Sana Tono kembali ke dunia nyata di mana ia menjalankan kehidupan yang berbeda dari dunia yang sebelumnya. Karena di dunia itu ia dikembalikan kepada keluarganya tanpa mengalami kejadian terjebak di dunia Buraidan, sehingga ingatan kedua orang tuanya bahkan Kwon berjalan sebagaimana seharusnya. Menjalankan kehidupan seperti itu tentu membuat Tono sangat bahagia. Namun di sisi lain, para Goju masih berusaha menghadapi Temno dan pasukan anak buah Berum. Dan setelah para kroco berhasil dikalahkan dengan form legend Sentai mereka, di sana Sumino lantas meminta Rei mengembalikan adiknya. Rei pun sebenarnya merasa Oto tak berguna lagi untuknya. Namun melihat penderitaan Sumino yang kehilangan adiknya membuat Rei jadi semakin tak ingin mengembalikannya demi membuat Sumino putus asa. Mendengar pengakuan itu sontak membuat Sumino murka. Akan tetapi sayangnya ia tak bisa mengalahkan Rei yang telah berubah menjadi Sentai. Bahkan Riko akhirnya dikalahkan setelah lagi-lagi berusaha menggagalkannya.
karena di sana Rei telah membulatkan tekad untuk membuat dunia itu hancur bersama ia di dalamnya. Setelah para Goju dikalahkan, Tono pun dikembalikan ke tempat asalnya, yaitu dunia Tegasword. Di sana ia barulah diminta memilih ingin hidup di dunia yang damai seperti yang sebelumnya ia kunjungi, atau dunia yang penuh konflik seperti di mana Tegasword dan teman-temannya berada saat ini. Dan jika ia memilih hidup tenang bersama keluarganya, maka konflik dengan Gladys juga otomatis akan musnah bersama lenyapnya Tegasword dan impian rekan-rekannya. Sebenarnya Tono sangat ingin hidup damai bersama keluarganya. Namun setelah sadar teman-temannya juga punya impian yang harus mereka wujudkan dengan menggantungkannya pada Tegasword, maka akhirnya ia memutuskan untuk hidup demi berjuang bersama teman-temannya meski harus menjadi orang buangan. Keputusan itu pun sempat membuat Tegasword terkejut. Dan setelah membuat keputusan itu, pedang legendaris itu pun berhasil dicabut dengan menggabungkan kekuatan Tegasword dan Tono. Sebab ternyata pedang itu tak bisa dicabut oleh satu orang saja. Ketika teman-temannya hampir dihabisi oleh Temno, beruntungnya Tono tiba di sana tepat waktu bersama Ryo Tegasword-nya. Seketika itu juga Tono pun berubah menggunakan pedang itu ke wujud Ryo Tegasword Goji World. Dengan kekuatan dan armor baru penggabungan dirinya dan Tegasword, akhirnya Tono dan Tegasword dapat bekerja sama secara langsung dengan menggunakan satu tubuh. Dan dengan kekuatan itu juga Temno berhasil dikalahkan. Melihat kekuatan baru itu sontak membuat Rei dan Berum di dalam tubuhnya murka. Sehingga Rei kembali berubah, namun ia memperbesar diri demi segera memporak-porandakan bumi dan mengalahkan Tono. Namun melihat kemunculannya, Tegajun pun ikut kesal. Sehingga ia berevolusi ke wujud sempurnanya dan turun ke bumi untuk menghadapi malapetaka itu. Karena tekad itu juga Tegajun pun memunculkan 4 ring sentai yang membuatnya bisa menggunakan beberapa form dari Gojuja. Akan tetapi sayangnya kekuatannya masih kalah kuat. Sehingga akhirnya Tegajun memilih mundur dari pertarungan sebelum dihabisi. Sementara Berum pun ikut mundur karena tubuh Rei sudah mencapai batas. Melihat pertarungan itu lantas membuat Rico harus melakukan sesuatu sebelum kemungkinan terburuk terjadi pada Rei. Usai pertarungan, Tono kembali mengantarkan pesanan pizza ke kediaman keluarganya. Namun kali ini ibu Tono seperti merasakan sesuatu setelah Tono menasehati kedua anak yang ada di sana. Sehingga ia meminta Tono mampir karena merasa familiar dengan wajahnya. Meski sedikit speechless, namun Tono dengan halus menolak dan berjanji akan main ke sana lain kali. Setelah dikalahkan oleh Berum, akhirnya Tegajun pun ditemukan oleh Fire Candle dan Bouquet yang khawatir padanya. Di sana Tegajun pun akhirnya menyadari kesalahannya yang membuatnya dikalahkan, yang ternyata karena ia terlalu emosi. Sehingga ia tanpa sadar maju ke medan pertempuran tanpa menggunakan pilot. Meski begitu, namun Bouquet tak menganggap hal itu kesalahan Tegajun. Sebab menurutnya ratunya itu cukup baik karena khawatir terhadap bawahannya hingga rela bertaruh nyawa demi Mr. Shining Knife dan Mrs. Sweetcake. Untuk itu, demi membantu dan menenangkan hatinya, Fire Candle dan Bouquet pun memutuskan menggantikannya mencari monster 2-in-1 itu selagi Tegajun memulihkan tubuhnya. Keesokan harinya di Half Century, Ryugi berdoa pada Tegasword dengan semangat agar ia juga bisa menyatukan diri dengannya layaknya yang sebelumnya terjadi pada Tono. Tak lama kemudian di saat itu juga Kinjiro datang dengan membawa undangan dari Rico yang mengundang mereka semua untuk pesta makan bersama di kediamannya. Dan sesampainya di sana mereka pun lantas bertanya apa yang sebenarnya dipikirkan oleh Rico. Mengingat situasi seperti itu bukanlah waktu yang tepat untuk mengadakan pesta. Namun di sana Rico berpendapat justru sebelum menghadapi monster itu lagi, ia ingin mengucapkan terima kasih pada mereka semua. Setelah semua Goju berkumpul, akhirnya pesta makan bersama pun dimulai. Hingga pesta itu pun berakhir setelah teman-temannya kenyang dan ketiduran, dan ternyata momen itulah yang diincar oleh Rico. Di sisi berbeda, Mr. Shining Knife yang berniat balas dendam pada pembunuh kekasihnya tiba-tiba dihadang oleh Bouquet dan Fire Candle. Mereka ternyata tak rela jika teman sesama Burai dan harus bertarung sendirian. Mendengar ucapan itu, Mr. Shining Knife pun luluh dan kembali percaya diri untuk bertarung bersama teman-teman Buraidanya. Setelah membulatkan tekad, mereka akhirnya bersama-sama mendatangi kediaman Rei untuk membuat perhitungan dengannya. Melihat kedatangannya, Berum pun memperingatkan Rei bahwa Mr. Shining Knife sebenarnya adalah salah satu bagian dari Gladys yang hilang ingatan. Meski begitu, mereka pun tak ingin buang waktu dan di sana Rei pun lantas berubah ke wujud Berum dan memulai pertarungan melawan pasukan Buraidan. Meski cukup kesulitan, namun di tengah pertarungan Fire Candle berhasil mencuri pukulan yang akhirnya mengenai dan melukai Berum hingga membuatnya kabur dari pertarungan.
Usai membuat teman-temannya ketiduran karena kekenyangan, Rico pun pergi menemui Rei kembali yang sedang mengacau di kota menghisap jiwa-jiwa warga untuk membangkitkan Berum. Ketika Rico menantangnya bertarung, tak lama kemudian para Goju lainnya sampai dan hal itu membuat Rico terkejut. Tak diduga ternyata teman-teman Rico sudah sadar terkait rencana Rico yang ingin menghadapi Rei seorang diri. Bahkan ternyata ia juga berencana mempertaruhkan nyawanya. Untuk itulah sebelumnya Rico membuat momen indah dengan teman-temannya dan sengaja membuat mereka tertidur. Sebab ia tak ingin melibatkan mereka di pertarungannya dengan Rei. Namun Kinjiro merasa Rei bukanlah musuhnya seorang. Maka dari itu mereka tak akan membiarkan Rico bertarung sendirian. Terlebih lagi Sumino juga punya dendam terhadapnya. Tono pun juga merasa jika Rico mati bersama Rei, tentu saja hal itu akan membuat mereka sedih. Karena itu mereka akhirnya memutuskan untuk membantunya dengan bertarung bersama. Seketika itu juga mereka pun berubah dan pertarungan di antara mereka akhirnya kembali dimulai. Namun di tengah pertarungan Rei pun memanggil Asam yang berada di dalam pengaruhnya untuk ikut bertarung sebagai Q-Ranger. Sambil bertarung para Goju pun berusaha menyadarkan Asam. Sementara itu Tono kembali menggunakan wujud Ryo Tega Sword-nya hingga pasukan Kroco Rei dengan mudah dikalahkan. Sementara Rico yang menghadapi Rei cukup dibuat kewalahan. Di sana Rico masih berusaha meyakinkan kakaknya itu agar sadar kembali. Namun Rei ternyata telah menutup pintu hatinya sebab ia merasa tak akan ada yang bisa memahami perasaannya termasuk Rico. Mendengar ucapan itu Rico lantas sangat kesal dan merasa tak punya cara lain untuk menyadarkannya selain dengan menghabisi Berum yang ada di tubuh pria itu. Dan beruntungnya dengan tekad itu Rico berhasil memojokkan Rei yang menggunakan wujud Magic Ranger hingga kembali ke wujud semula. Di sana Rico sudah tahu bahwa Rei sudah putus asa terhadap penyakitnya dan berniat menghabisi dirinya sendiri dengan cara menyerahkan dirinya pada Berum. Karena itu Rico yang kesal berusaha menebasnya agar Rei segera tewas. Namun tak disangka Sumino tiba-tiba muncul pasang badan menghalangi tindakan Rico itu. Sontak hal itu pun mengejutkannya. Ternyata Sumino melakukan itu agar Rico tak menyesal. Sebab menurutnya akan sangat menyakitkan jika kehilangan orang yang sangat disayangi. Terlebih lagi Sumino juga belum mengetahui di mana adiknya disembunyikan. Maka dari itu ia tak ingin membiarkan Rei mati. Karena ia sudah menemukan penculik adiknya, maka Sumino pun meminta bantuan Rico untuk menghabisi iblis yang bersemayam di dalam tubuh kakaknya itu. Dari sana Rico sadar bahwa ternyata Sumino telah memaafkannya dan tak lagi salah paham. Dalam keadaan lemah, Rei tiba-tiba dikendalikan lagi oleh Berum. Namun dengan bantuan Tono, Rico dan Sumino akhirnya berhasil melepaskan serangan ke arah monster itu. Karena serangan itu juga beberapa ring Sentai Rei terlepas dan berhasil direbut oleh keduanya. Sehingga pengaruh energi kegelapan pada Asam pun juga ikut sirna. Karena kesal Berum pun mengerahkan serangan namun berhasil dikonter oleh Tono. Akan tetapi di sisi lain Tega Sword sadar bahwa jika terus seperti itu kemungkinan energi jahat akan terus meningkat. Di sana tiba-tiba Fire Candle muncul memberitahu para Goju agar mereka menyerang luka di perutnya. Tak diduga ternyata luka itu memang sengaja dipersiapkan olehnya untuk membantu para Gojuja. Karena masalah itu berkaitan dengan Rico, maka akhirnya Tono meminjamkan kekuatan Ryo Tega Sword-nya pada Rico agar ia yang mengakhiri Rei. Sementara itu Tono kembali menggunakan wujud Goji Wolf power up-nya, sementara Sumino menggunakan wujud Gingamen untuk membantu Rico menahan pergerakan Berum. Setelah Rico berubah ke wujud Ryo Tega Sword, ia pun segera mengerahkan serangan pamungkas hingga tubuh Rei dan Berum akhirnya berhasil dipisahkan. Namun ternyata Berum tak menyerah. Setelah wujudnya sempurna, ia pun memperbesar diri untuk segera menghancurkan bumi. Tono yang menyadari hal itu lantas memanggil Tega Sword dan menggabungkannya dengan Ryo Tega Sword hingga membentuk robot raksasa Ryo Tega Sword Korin yang besarnya 10 kali lipat dari Tega Sword biasanya. Namun ternyata Berum bisa mengimbangi ukuran robot itu. Meski begitu, namun kekuatan mereka sangat jauh berbeda. Dengan beberapa serangan akhirnya Berum pun berhasil dimusnahkan. Usai pertarungan di sisi lain, Sumino akhirnya menemukan adiknya kembali. Sementara itu misi Sweat Cake yang sebelumnya dikira mati ternyata hidup lagi dan merasa kalau sebelumnya ia hanya tertidur. Dan hal itu sontak membuat Mr. Shining Knife pun sangat senang. Usai pertarungan, Asam yang kembali tersadar akhirnya memutuskan kembali ke planetnya. Meski awalnya para Goju tak percaya kalau dia adalah alien, namun setelah Asam dijemput oleh UFO, akhirnya mereka pun percaya. Sedangkan beberapa hari kemudian Rico mengunjungi Rei di penjara. Diduga Rei ditahan karena kasus penculikan Otto. Di sana Rei akhirnya sadar akan kesalahannya. Meski begitu Rico berjanji akan selalu mensupportnya dan mencari cara untuk menyembuhkan penyakitnya.
Mendengar ketulusan adiknya itu lantas membuat Rei terharu. Setelah Otto diselamatkan, Sumino pun mencoba membangkitkannya menggunakan ring Sentai Shinken Red seperti sebelumnya. Namun sayangnya hal itu tak berhasil. Semua itu diduga kemungkinan bisa terjadi karena kekuatan cincin itu hilang bersama dengan Rei sebagai bagian dari malapetaka. Karena itu berarti perjuangan Sumino belumlah berakhir sampai di sana karena ia harus mencari cara untuk membangkitkan Otto kembali. Di suatu malam, Noan Kartu yang sedang mabuk diminta untuk memainkan kartu oleh si pemilik kedai. Namun karena ia sedang tidak mood, maka Noan itu pun menolaknya. Akan tetapi Kyo Shinsei dari Buraiden muncul menghajar Noan itu karena ia menilai Noan itu hanya beralasan dan pemalas. Setelah membuat Noan itu tak berdaya, ia pun lantas pergi. Namun akhirnya terungkap bahwa ternyata Kyo Shinsei adalah teman dari Noan itu sendiri. Dan alasannya bersikap demikian pada sahabatnya karena ia hanya tak ingin Noan itu memiliki sikap menjadikan seperti sekarang. Keesokan paginya di SMA Nanba, Kinjiro tiba-tiba ditemui oleh pria misterius yang mengaku sahabat lamanya ketika masih muda. Namun awalnya Kinjiro tak mengenali pemuda itu. Agar identitasnya tak dicurigai oleh cucunya, maka Kinjiro lantas mengajak pria itu ke ruangan olahraga. Sayangnya ketika pria itu berusaha mengingatkannya, tiba-tiba pasukan Buraiden muncul menyerang keduanya. Tanpa basa-basi, Kinjiro berubah untuk menghadapi mereka. Karena merasa pertemuannya diganggu, pria itu pun lantas ikut berubah menjadi Dai Ranger membantu Kinjiro hingga membuat pasukan Buraiden kabur. Usai pertarungan, pria itu pun mengeluarkan suplemen kesehatan yang dulu biasa mereka konsumsi. Dari sana akhirnya Kinjiro ingat bahwa ternyata pria itu adalah teman sekolahnya dari TK hingga kuliahnya yang bernama Kaku Genji. Tak disangka ternyata pria itu juga memohon pada Tega Sword untuk menjadi muda kembali seperti Kinjiro. Karena itu juga sebelumnya Kinjiro tak mengingatnya. Namun ketika Kinjiro mengajaknya berpesta untuk merayakan pertemuan mereka, pria itu pun menolaknya. Sebab ia merasa sesama pemegang Sentai Ring mereka adalah saingan. Karena itu ia malah menantang Kinjiro untuk bertanding di mana yang kalah harus menyerahkan cincin mereka. Di sana pertandingan dibagi menjadi 3 tema. Dan pertandingan pertama mereka pun berlomba memasak masakan Cina dengan subjek nasi goreng. Dan tim penilai di pertandingan kali ini adalah teman-teman Gojoujanya. Di pertarungan ini Kinjiro berusaha memasak menggunakan resep warisan istrinya, sementara Genji menggunakan kekuatan ring Sentai-nya untuk menghemat tenaga. Setelah makanan selesai, di pertandingan ini Kinjiro dinyatakan sebagai pemenangnya meski masakannya tak mirip dengan buatan istrinya. Dan setelah itu mereka melanjutkan ke pertandingan kedua dengan tema permainan Menko. Dan di sini lagi-lagi Genji menggunakan kekuatan Sentai-nya untuk membuat susunan kartu menjadi Tokyo Tower. Dan karena itu pertandingan kali ini dimenangkan olehnya, sehingga poin mereka pun imbang. Di sisi lain, Noan Kartu sebelumnya akhirnya dipanggil ke Istana Buraiden karena sikapnya yang tak bersemangat. Dan di sana ia mengaku bahwa yang membuatnya tak ingin bermain kartu lagi adalah karena ternyata para anak muda tak ada lagi yang bermain kartu. Mengerti kegelisahannya, Boket pun lantas menasihatinya. Dan ia pun merasa wajar sebab kekuatan mereka belum pulih sepenuhnya sejak malapetaka menyerang. Namun Fire Candle yang ikut kesal melihat Noan itu tak bersemangat lantas memperlihatkan sahabatnya Kou yang ternyata berusaha keras membuat Noan Kartu agar menjadi pria sejati kembali. Sementara itu akhirnya Kinjiro dan Genji akan menentukan siapa pemenangnya di pertandingan terakhir mereka, yaitu baseball. Untuk menunjukkan kemampuan mereka sesungguhnya, akhirnya keduanya pun berubah secara bersamaan dan lantas memulai pertandingan itu. Namun di tengah pertandingan mereka, tiba-tiba Fire Candle muncul bersama anak buahnya. Di sana ia bermaksud mengabadikan pertandingan mereka menggunakan kamera. Namun para Gojo yang merasa terganggu lantas berubah untuk menghadapi mereka agar Kinjiro bisa melanjutkan pertarungan pribadi dengan teman lamanya. Di tengah pertarungan tak disangka Kou ternyata mampu menggunakan kekuatan ilusi untuk membangkitkan musuh yang pernah dikalahkan oleh para Gojo. Ternyata semua itu Kou lakukan untuk membuat Noan Kartu kembali bersemangat bertarung menghadapi para Gojoja. Melihat semua itu, Noan Kartu pun lantas merasa bersalah pada sahabatnya. Sementara itu Kinjiro dan Genji terus melanjutkan pertandingan mereka. Namun kekuatan mereka pun imbang. Sedangkan Fire Candle berhasil dibuat terdesak oleh kerjasama para Gojoja. Menyadari mereka butuh bantuan, Boket pun lantas mengerahkan pasukan robot Eyezer yang telah ia selesaikan untuk membantu rekan-rekan Buraidennya. Di pertandingan mereka akhirnya terungkap bahwa ternyata Genji berusaha keras sejauh itu demi bisa hidup awet muda abadi seperti Kinjiro. Akan tetapi pertandingan mereka terganggu lagi akibat kemunculan robot Eyezer. Tono yang tak mau tinggal diam kembali mengarahkan Ryo Tega Sword-nya untuk menghadapi pasukan robot Buraiden itu. Sayangnya karena para Buraiden sadar robot itu sangat besar dan kokoh, maka akhirnya mereka memutuskan untuk menyerang warga kota.
Melihat hal itu tentu membuat Tono sangat kesal dan lantas menyerang mereka dengan serangan duplikat sword hingga menyisakan robot yang kau kendarai saja. Di sana kau pun mendarat untuk memperlihatkan tekadnya pada Noan Kartu bahwa ia akan menjadi sang nomor 1. Dan dengan tekadnya yang kuat itu serangan Tono berhasil dikonter untuk dapat mendekati Ryotega Sword. Ternyata kau berniat meledakkan diri dengan robot itu secara bersamaan. Namun ketika Aizer yang ia kendarai meledak, sayangnya ledakan itu tak berpengaruh sama sekali pada Ryotega Sword. Dan hal itu membuatnya mati konyol. Namun kematiannya lantas membuat Noan Kartu tersadar. Usai pertarungan, Kinjiro kembali ke Half Century. Akan tetapi di sana ia mengaku bahwa pertandingan sebelumnya pemenangnya belum ditentukan, karena ia merasa pertandingan ia dan Genji tak akan pernah berakhir. Tekad Genji sebelumnya pun lantas membuat Kinjiro berpikir ulang terkait keinginannya yang akan ia wujudkan. Di istana Buraidan, Fire Candle sangat kesal saat mengetahui Kou sudah dihabisi oleh para Goju. Maka dari itu ia mengajak Noan Kartu atau Tram membalas kematian teman mereka itu. Menyadari sahabatnya telah dihabisi, akhirnya Noan Tram merasa bersalah dan lantas bertekad pergi membalas dendam. Sementara di Half Century, semua Goju bahkan Saori kebingungan melihat di hari itu Kinjiro lebih pendiam daripada hari biasanya. Ternyata Kinjiro masih memikirkan pertandingan dengan sahabatnya yang belum juga selesai. Akan tetapi di saat yang sama tiba-tiba sebuah surat tantangan muncul. Di surat itu Noan sebelumnya berkata bahwa ia ingin melakukan pertandingan memperebutkan cincin. Ia bahkan sudah bersama Ryu Ranger dan akan menunggu mereka di tempat yang sudah ditentukan. Mengira Genji telah ditawan oleh para burai dan Kinjiro dan kawan-kawan pun segera bergegas ke lokasi tersebut. Akan tetapi sesampainya di sana ternyata Genji tidaklah ditawan, melainkan ia datang ke sana dengan sukarela untuk berpartisipasi juga di pertandingan itu. Di sana mereka akan melakukan pertandingan kartu maut, di mana yang menang diperbolehkan mengambil apapun dari yang kalah. Dan mereka juga tak diperbolehkan keluar ruangan sebelum pertandingan berakhir. Singkat cerita, pertandingan kartu pun dimulai dengan permainan menghindari kartu joker. Setelah suite permainan pun dimulai oleh Kumade. Tak diduga dengan kekuatan ring sentainya, Kinjiro mampu melihat kartu lawannya dan berhasil menghindari joker yang dimiliki Noan itu. Pertandingan pun terus berlanjut hingga akhirnya Kumade berhasil menyelesaikan permainan lebih dulu. Akan tetapi ternyata pertandingan tak sampai di sana. Sebab setelah pemain menaruh kartu terakhirnya, ia akan menerima tantangan yang akan menentukan nasibnya. Sayangnya karena tantangan yang muncul adalah kelemahan Kumade, maka ia pun dinyatakan kalah dan langsung diserap oleh Noan tersebut. Setelahnya beberapa Goju lainnya pun mengalami nasib yang sama hingga menyisakan Kinjiro, Genji, dan Noan Kartu saja. Di sana Kinjiro dan Genji sadar bahwa Noan itu curang. Sebab tantangan terakhir yang selalu diterima teman-temannya ternyata merupakan kelemahan mereka masing-masing. Terlebih lagi Noan itu sejak awal memang sengaja membiarkan mereka menyelesaikan kartu lebih dulu demi membalas kematian Kou yang disebabkan oleh para Goju. Dan saat akan melanjutkan pertandingan, sayangnya tubuh Kinjiro dan Genji tiba-tiba menjadi tua kembali karena efek telur yang mereka makan telah habis. Namun mau tak mau mereka terpaksa tetap melanjutkan pertandingan dengan tubuh seperti itu. Ketika pertandingan dilanjutkan, kali ini Genji akhirnya menyelesaikan kartu lebih dulu dan mendapat tantangan terakhir, yaitu melakukan dance pop selama 5,5 menit. Namun setelah melihat contoh gerakannya yang energik dari Fire Candle, Genji merasa mustahil bisa melakukan hal itu dengan tubuh rentanya. Dan kakek Joji yang sadar akan hal itu lantas mengambil alih tantangan, dan jika ia gagal maka Noan itu boleh menganggap mereka berdua kalah. Mendengar hal itu tentu membuat Genji dan teman-temannya khawatir karena mereka merasa itu mustahil. Namun berbeda dengan yang lainnya, di sini Tono malah mendukungnya dan memintanya maju. Dengan keyakinan dan tekad yang kuat, dance itu pun akhirnya ia lakukan. Di sana Genji terkejut melihat Joji masih bisa tersenyum dan bersemangat menjalani tantangan itu, dan lantas membuat Genji teringat hal yang sama di masa lalu. Di mana kala itu ketika tim baseball mereka kalah, Genji merasa sangat putus asa. Namun Joji muda tetap tersenyum dan bahkan memberinya semangat agar tak menyerah. Melihat senyum yang sama masih terpancar dari wajah Joji lantas membuat Genji ikut bersemangat. Seketika itu tiba-tiba ia kembali berubah ke wujud Ryu Ranger dan pergi dari ruangan itu. Ternyata Genji kembali ke Half Century mengambilkan telur rebus untuk sahabatnya. Sementara dance akhirnya selesai. Namun pertandingan belumlah berakhir. Ketika Joji akan melanjutkan pertandingan, Genji sampai tepat waktu dan memberinya telur yang sebelumnya ia ambil. Dengan begitu Joji kembali muda menjadi Kinjiro. Setelah beberapa waktu berlalu, pertandingan akhirnya diselesaikan oleh Kinjiro. Namun tantangan terakhir yang muncul ternyata adalah perintah untuk menghabisi Noan Kartu. Karena kesal dengan kelicikan monster itu, Ryu Ranger pun merebas Noan itu ketika ia lengah. Dengan begitu para Goju yang sebelumnya terserap di tubuhnya pun terbebas. Tanpa basa-basi mereka pun segera berubah dan memulai pertarungan membantu Kinjiro menghadapi para Buraidan itu.
Di tengah pertarungan mereka, Ryo Tegasword muncul berniat membantu Kinjiro. Kini giliran Kinjiro menyatu dengan Tegasword. Dengan kekuatan Ryo Tegasword Eagle, kekuatan Kinjiro pun meningkat. Selain itu, Ryu Ranger atau Genji pun ikut membantunya. Dengan kerjasama mereka, Noan Carto akhirnya berhasil dikalahkan oleh gabungan serangan pamungkas dari keduanya. Namun Fire Candle yang tak terima memanggil King Candler. Dan tak disangka dengan sisa kekuatannya, Noan Carto yang masih bisa bertahan pun menyatukan diri dengan robot monster itu untuk mengalahkan para Gojuja. Ketika Ryo Tegasword Korin dikerahkan oleh Tono, sayangnya mecha itu masih kalah kuat dan dengan mudah dibuat terdesak oleh King Candler kerap. Dan hal itu cukup membuatnya terkejut. Di saat-saat penting tiba-tiba para Tegasword lainnya datang membantu. Di sana mereka lantas menyatukan diri dengan Ryo Tegasword menjadi Ryo Tegasword Five Color. Dengan gabungan kelimanya, kekuatan mereka pun meningkat jauh, sehingga robot monster itu akhirnya berhasil dikalahkan dengan satu serangan saja. Usai pertarungan, Genji memutuskan menjadi tua kembali dan memberikan ring sentainya pada Kinjiro. Ia mengaku tak ingin kalah dari Kinjiro yang masih punya semangat yang sama seperti ketika ia masih muda meski usianya kini sudah tua seperti yang ia tunjukkan di pertandingan sebelumnya. Karena itu ia tak mau kalah darinya dan akan terus berusaha mengalahkan Joji sampai mati. Mendengar hal itu tentu membuat Kinjiro lega. Suatu ketika Tegajun menciptakan anggota Buraidan baru sesuai permintaan Bokeh dengan tujuan untuk memperkuat kekuatan mereka. Dan Tegajun akhirnya mengabulkan serta menjadikan makhluk itu sebagai adik dari Boket yang diberi nama Hakai Ribbon. Mendapat saudara perempuan tentu membuat Boket sangat senang. Dan diketahui bahwa Ribbon ternyata menyukai hal-hal yang manis dan imut. Namun dibalik itu ternyata sebenarnya Tegajun berencana menciptakan Ribbon dalam wujud manusia. Akan tetapi akhir-akhir ini ia merasakan sesuatu yang aneh terjadi pada dirinya sehingga Ribbon akhirnya terlahir dalam wujud monster. Di sisi berbeda, ketika Kumade menolong manusia yang membutuhkan pertolongan, ia tanpa sadar menjatuhkan jubah di mana akhirnya jubah itu tiba-tiba hilang karena tertiup angin dan tak sengaja ditemukan oleh Ribbon yang sedang mencari hal-hal yang manis di kota. Dan karena suka dengan jubah itu, maka ia pun lantas mengambil dan memakainya. Sedangkan di tempat lain, Tono yang baru saja mendapat kerja di toko thrifting ditemui oleh Noan Fashion yang mengambil pakaian para pelanggan di sana. Di mana ternyata monster itu berencana melucuti pakaian setiap orang yang tidak sesuai dengan gaya fashionnya. Dan karena kasihan dengan para pelanggan, Tono lantas mempersilahkan mereka mengambil pakaian yang baru. Namun sayangnya pakaian yang mereka pilih ternyata tak dapat dikenakan ke tubuh mereka karena kekuatan Noan sebelumnya. Dan karena kekacauan itu lagi-lagi Tono pun lantas dipecat. Setelah kembali ke Half Century, mereka pun dikejutkan dengan tingkah aneh Kumade karena kehilangan jubahnya yang sangat berharga. Dan karena merasa kasihan padanya, rekannya Berkuma akhirnya memutuskan untuk mencari jubah tersebut. Untuk melawan Noan Fashion, para Goju akhirnya memutuskan mengganti kostum mereka agar bisa mengalahkan Noan tersebut. Akan tetapi sayangnya berbagai kostum yang mereka coba tak sesuai dengan kepribadian mereka sehingga semuanya memutuskan kembali kepada selera masing-masing. Di tempat berbeda, Berkuma akhirnya menemukan jubah Kumade yang sedang dikenakan oleh Ribbon. Lalu tanpa ragu ia pun berusaha mengambilnya. Namun karena Ribbon tak rela jubah itu diambil, ia pun melawan hingga terjadi perkelahian di antara keduanya di mana Berkuma akhirnya dikalahkan. Dan ketika kembali menemui Kumade, Berkuma pun sudah babak belur dan hanya bisa mengambil sobekan kecil dari jubah itu. Melihat pengorbanan rekannya lantas membuat Kumade merasa bersalah. Sementara di kota, Noan sebelumnya kembali beraksi melucuti pakaian setiap orang. Tak lama kemudian para Goju kembali berkumpul dan memutuskan menggunakan pakaian sesuai yang mereka suka tanpa memperdulikan fashion seperti Noan tersebut. Namun karena itu Noan dan anak buahnya lantas mencemooh para Goju yang tak paham tentang fashion. Di saat yang sama tiba-tiba Kumade muncul dengan jubah barunya yang aneh yang ternyata merupakan jubah buatan tangannya yang dibantu dengan Berkuma. Dan ia menamakan itu sebagai jubah persahabatan. Meski di sana Noan itu menilai pakaian Kumade sangat jelek, namun Kumade sangat menghargai setiap perjuangan ia dan Berkuma dalam membuat jubah tersebut. Karena itu ia menilai bahwa itulah pakaian terbaik yang ia anggap sebagai fashion. Saat itu juga Kumade dan para Goju lainnya berubah untuk menghadapi Noan dan para anak buahnya. Anehnya di scene ini Sumino yang sebelumnya tak dimunculkan, namun di pertarungan Goju Unicorn tiba-tiba muncul entah dari mana ikut membantu para Goju menghadapi pasukan Buraidan yang ada di sana. Di tengah pertarungan itu Ribbon tiba-tiba muncul ikut mengacau. Dan dari pertemuan itu akhirnya Kumade sadar siapa pencuri jubah yang sempat dilawan oleh Berkuma sebelumnya. Di sana Ribbon memperkenalkan diri sebagai anggota Buraidan yang baru. Dan tentu saja hal itu membuat para Goju terkejut terlebih lagi karena kekuatannya. Untuk melanjutkan pertarungan, Ribbon pun memanggil robot Aizer. Sementara Tono mengerahkan Orca Buster yang bertransformasi menjadi Tegasword Akatsuki.
Meski awalnya Tono cukup kesulitan menghadapi tingkah kekanak-kanakan Ribbon, namun pada akhirnya dengan satu serangan pamungkas robot yang ia kendarai berhasil dihancurkan. Sementara itu para Goju lainnya juga berhasil mengalahkan para Kroco dan No One Fashion sebelumnya. Karena kekalahannya, Ribbon yang berhasil kabur akhirnya memutuskan pulang dan membuang jubah Kumade karena mengaku sudah bosan. Secara kebetulan Boket yang mengetahui pemilik jubah itu lantas segera mengembalikannya pada Kumade dengan mencantumkan surat sebagai tanda permintaan maaf darinya. Namun di sisi lain usai pertarungan tiba-tiba Godaburn muncul lalu marah pada Kumade karena merasa dilupakan sebab tak melibatkan dirinya di pembuatan jubah sebelumnya. Menyadari robot itu lagi-lagi cemburu, Kumade lantas memperlihatkan bahwa karakter Godaburn ternyata ada di sana sehingga hal itu membuat Godaburn malu sendiri. Suatu ketika Tono menjadi seorang pelayan di sebuah acara yang ternyata juga mengundang Kwon. Meski awalnya keberadaan kakaknya membuat Tono sedikit terkejut, namun di sana Kwon mengaku sering diundang di acara seperti itu karena ia merupakan salah seorang presiden perusahaan top di kota tersebut. Di obrolan itu Kwon sempat menilai penampilan Tono yang tak cocok dan masa lalunya, sehingga hal itu membuat Tono sedikit ingat pada kebersamaan mereka. Kwon yang sadar Tono berpikir demikian lantas menggoda Tono dengan mengatakan bahwa bergabungnya ia dengan Buraidan semata-mata hanya untuk bisa dekat dengan Tono lagi. Namun sayangnya ia mengaku semua yang ia katakan barusan hanyalah bercanda. Karena keinginan ia yang sebenarnya adalah hanya ingin memburu cincin mereka saja. Namun untuk sekarang ia sengaja membiarkan mereka. Di balik itu semua ternyata alasan Kwon melakukan itu sebenarnya adalah karena ia terikat kontrak dengan Tegajun. Sementara di markas Buraidan, Boket memberikan hadiah untuk adik barunya yang tak lain yaitu Ribbon. Dan hadiah itu ternyata berupa sebuah penjara portable untuk membantunya menangkap para Gojuja serta 2 monster anjing penjaga. Mendapat hadiah itu lantas membuat Ribbon bersemangat dan langsung pergi untuk mencari para Gojuja. Akan tetapi tanpa sepengetahuan Boket dan anggota Buraidan lainnya, ternyata sikap manis yang ditunjukkan Ribbon hanyalah kamuflase. Di balik itu semua ternyata Ribbon punya rencana sendiri untuk menguasai Buraidan sepenuhnya untuk dirinya sendiri. Sementara di Half Century, Tono masih kepikiran dengan ucapan Kwon sebelumnya. Karena memikirkan hal itu, ia lantas teringat juga pada rekannya di masa kecil yang bernama Koyo. Di mana Koyo ternyata adalah seorang yang dianggap Tono sebagai penyelamat dirinya dan Kwon bersama dengan Mine ketika mereka tersesat di dunia Buraidan. Dikala itu mereka berempat sempat tinggal bersama, dan Koyo mengajarkan banyak hal pada Tono dan Kwon. Dan secara tak diduga di sisi berbeda Kwon ditemui oleh Koyo. Pertemuan itu sontak membuat Kwon terkejut saat mengetahui bahwa ternyata Koyo selamat dari dunia Buraidan. Dan Koyo mengaku kembalinya ia ke sana tak lain yaitu untuk menyadarkan Kwon yang kini sedang menjadi budak Tegajun. Tanpa basa-basi saat itu juga Koyo berubah menjadi Dekaret untuk memulai pertarungannya dengan Garyudo atau Kwon. Di tengah pertarungan Koyo mencoba menyadarkan Kwon agar tak memburu adiknya sendiri. Namun karena Kwon keras kepala, Koyo terpaksa menggunakan form Premier Dekaret hingga akhirnya Kwon berhasil dikalahkan. Tak berselang lama para Goju termasuk Tono datang. Dan di sana Tono terkejut saat mengetahui Koyo ternyata masih hidup. Akan tetapi di saat yang sama Ribbon sampai di sana. Tanpa basa-basi ia memasukkan semua Goju bahkan Kwon ke dalam penjara portable-nya. Ia berkata bersedia mengeluarkan mereka semua dengan syarat semuanya harus menyerahkan semua Sentai Ring yang mereka miliki. Kwon yang menyadari dirinya bukan termasuk bagian dari para Gojuja meminta monster itu mengeluarkannya. Namun sayangnya Ribbon menolak hal tersebut. Di sana Kumade bertanya terkait siapa Koyo, dan Koyo mengaku bahwa ia adalah mantan detektif kenalan Kwon dan Tono. Dan keberadaannya di sana ialah untuk menyadarkan Kwon yang menurutnya sedang dimanfaatkan oleh Tegajun. Saat itu juga Koyo menceritakan apa yang sebenarnya terjadi ketika Kwon ditangkap pasukan Buraidan. Dikala itu ternyata Kwon yang masih remaja ditangkap demi melindungi Tono. Dan setelah Kwon dan Koyo diculik ke markas Buraidan, Kwon membuat kontrak dengan Tegajun hingga kutukan Tegajun merasuk ke tubuhnya dan ia dipaksa berperang oleh ratu robot tersebut. Meski begitu namun Kwon meminta untuk saat ini mereka fokus dahulu mencari jalan keluar dari penjara itu. Singkat cerita akhirnya mereka sepakat untuk gencatan senjata terlebih dahulu dan bekerja sama. Tanpa buang waktu mereka akhirnya membuat skenario perkelahian untuk mengelabuhi pasukan Ari yang berjaga sehingga sel pun dibuka. Setelah pasukan Ari berhasil ditipu dan dihajar, kunci pun didapatkan. Setelahnya Kinjiro dipaksa menyamar menjadi salah satu pasukan Ari dan mencari informasi tentang tempat itu dengan kemampuan Kwon yang bisa menggunakan bahasa mereka. Berkat kerjasama itu akhirnya informasi terkait pintu keluar didapatkan. Namun di sana mereka harus menghadapi pasukan Ari dan 2 anjing penjaga sebelumnya untuk bisa keluar. Saat itu juga mereka pun berubah dan memulai pertarungan.
Di sini lagi-lagi sosok Gozu Unicorn muncul secara misterius meski aktrisnya tak ada dari awal film. Singkat cerita, berkat kerjasama mereka, semua penjara portable Ribbon berhasil dihancurkan dan mereka pun bisa keluar dari sana. Akan tetapi ketika mereka akan menyerang Ribbon secara bersamaan, Kwon malah mengarahkan serangannya ke arah Tono dan juga Koyo. Ternyata Kwon sedari tadi hanya memanfaatkan mereka agar bisa keluar dari penjara itu saja. Setelah ia mengalahkan Koyo dan mengambil ring sentai Deka Ranger darinya, Kwon pun lantas pergi. Terungkap bahwa ternyata kontrak antara Kwon dan Tegajun terjadi atas keinginan Kwon sendiri karena amarah dan ketakutan di hatinya. Karena itulah Kwon bersedia menerima kutukan Tegajun dan menjadi bawahannya demi bisa memiliki kekuatan agar ia tak lagi diremehkan. Sementara setelah itu Ribbon meminta maaf padanya. Beruntungnya kali ini Kwon bersedia memaafkannya. Namun jika hal itu sampai terjadi lagi, Kwon mengancam tak segan-segan untuk menghabisinya. Setelahnya Koyo dibawa ke rumah sakit untuk dirawat. Di sana ia meminta maaf pada Tono karena sudah salah menilai Kwon dan terlalu percaya padanya. Meski begitu, Koyo yakin di sisi lain Kwon menyimpan rasa sakit. Maka dari itu ia meminta Tono untuk menyelamatkannya. Sebab mereka berdua sudah ia anggap seperti keluarganya sendiri. Suatu hari di markas Buraidan terlihat Bouquet yang sedang memanjakan adik barunya yang tak lain yaitu Ribbon. Namun di saat yang sama tiba-tiba Monster 2-in-1 mengingatkannya untuk segera melakukan perawatan. Sehingga Bouquet harus meninggalkan ia untuk sementara waktu. Kesempatan itu pun tak disia-siakan Ribbon untuk keluar istana menjalankan ambisi yang ia rahasiakan dari semua pasukan Buraidan. Sementara itu di Half Century, Tono lagi-lagi ditemui oleh produser Sekimoto Kazu yang berniat melakukan liputan mendadak terkait ring sentai Gozyuja. Meski Tono belum menyanggupi hal itu, tanpa basa-basi Sekimoto pun langsung memulai liputan tersebut. Lalu di sana Tono menceritakan bahwa ring sentai adalah cincin khusus yang Tegasword berikan kepada orang-orang terpilih yang membuat kontrak dengannya. Dan Tegasword juga menjanjikan pada mereka sebuah reward jika salah satu dari mereka bisa mengumpulkan semua ring sentai tersebut. Tergiur dengan reward itu, maka para orang-orang terpilih akhirnya memutuskan melakukan petualangan mempertaruhkan harga diri mereka untuk mengumpulkan ring sentai. Di sini Tono pun memulai ceritanya dari pertemuannya dengan Don Momotaro atau Atami Tokonatsu. Lalu Todoroki Gaya atau Gaoret, Kaku Genji atau Ryu Ranger, Yamori Shoko atau Red Racer, dan dilanjutkan dengan beberapa Red Sentai lainnya. Selain itu di sana Tono juga menceritakan tentang Garyudo atau kakaknya Kwon yang juga telah mengumpulkan beberapa ring sentai meski ia bukan orang yang membuat kontrak dengan Tegasword melainkan Tegajun. Meski awalnya Tono masih menganggap Kwon kakaknya, namun kini ia mengaku pada Sekimoto sudah tak peduli dengan pria itu. Karena itu ia bertekad akan segera merebut semua ring sentai yang ada padanya. Di sana Tono juga memperlihatkan jumlah ring sentai yang telah dikumpulkan para Gojuja. Dan ketika melihatnya, Sekimoto pun terkejut saat mengetahui bahwa ternyata Ryugi hanya memiliki satu ring sentai saja. Di sini Tono pun menjelaskan bahwa itu bisa terjadi karena sebelumnya Ryugi pernah kalah darinya. Sehingga semua ring sentai yang pernah ia kumpulkan diserahkan kepada Tono. Bahkan ring sentainya juga sempat berpindah tangan ke makhluk dari planet Asamika yang bernama Asam. Di tengah liputan tiba-tiba Tono mendapat telepon yang mengharuskannya pergi. Sementara itu di sisi berbeda ternyata Ribbon menculik manusia dan merebut makanan manis dari mereka dan berniat menjadikan mereka budak. Beruntungnya para Gojuja yang sudah tahu aksinya datang untuk menghadapi monster itu. Dan di tengah pertarungan Sumino akhirnya bersatu dengan Tegasword ke wujud Gozu Unicorn Ryu Tegasword. Dan dengan kekuatan itu Ribbon pun berhasil dipukul mundur. Namun karena Monster 2-in-1 menjadi raksasa dan ikut mengamuk di kota, maka Tono pun memutuskan menyatukan Tegasword dengan Godaburn menjadi Tegasword Whiteburn. Dengan penyatuan itu mereka pun bisa mengalahkan monster itu menggunakan tembakan Whiteburn Full Buster.
Lalu beberapa hari kemudian diceritakan Sumino yang akhirnya kembali dari misi penyamaran dengan meminjam kekuatan Tegazord untuk mengubah wajahnya. Namun sayangnya setelah misi itu selesai wajahnya tak bisa kembali seperti semula. Meski awalnya tak terima, namun Riko merasa perubahan yang terjadi padanya tidaklah buruk. Dan karena merasa sependapat, akhirnya Sumino pun tak mempermasalahkan hal tersebut dan menerima wajah barunya. Lalu keesokan harinya Tono mendapati semua ruangan di Half Century menjadi gelap dan dihiasi beberapa ornamen yang menyeramkan. Dan ternyata semua itu juga terjadi di seluruh kota sehingga membuatnya ketakutan. Menyaksikan semua itu, Ryugi lantas berspekulasi bahwa semua itu pasti perbuatan Wan. Karena ketakutan, Tono awalnya tak mau ikut menyelidikinya. Namun di sana karena kekuatannya dibutuhkan untuk menemukan jejak Noan, maka Ryugi dan Kinjiro pun memaksanya ikut. Tak lama berselang berkat penciumannya yang tajam, akhirnya para Goju sampai di rumah hantu yang diduga terdapat Noan di dalamnya. Dan benar saja, di saat yang sama Noan rumah hantu pun muncul dan mengaku bahwa ialah yang telah mengubah seluruh kota menjadi rumah hantu. Di sana ia berniat memaksa orang-orang menjelajah rumah hantu buatannya tanpa bisa keluar dari sana. Untuk mengatasinya, maka mau tak mau para Goju harus menemukan Noan itu di rumah hantu itu. Berbeda dengan Tono yang ketakutan, di sini Sumino malah sangat suka dengan permainan semacam itu. Saat menjelajah ke dalam, Tono yang ketakutan dibuat lari terbirit-birit. Sedangkan ketika Ryugi terkejut, Sumino malah kegirangan melihat hantu-hantu yang bermunculan. Sementara Kinjiro yang sempat terkejut malah kelaparan sehingga ia kembali ke wujud kakek Joji, dan hal itu malah membuat para hantu di sana berbalik takut padanya. Terungkap di balik aksi Noan tersebut ternyata ada Ribbon yang memerintahkannya. Namun di sana Ribbon berpendapat bahwa rumah hantu itu masih kurang seram. Karena itu ia menyarankan pada monster itu untuk melakukan dengan cara yang lebih mudah. Sementara itu Boket yang terpisah dengan adiknya sangat ketakutan berada di sana. Beruntungnya Riko menemukannya dan di momen itu akhirnya Riko tahu nama gadis itu yang sebenarnya. Di pertemuan itu Riko yang ingat kejadian sebelumnya pun lantas meminta maaf pada Boket karena pernah menolak ajakannya. Namun di sini Boket yang malah merasa bersalah padanya, terlebih lagi karena sudah jarang idol sebab sibuk dengan adik barunya. Karena itu ia pun lantas berbalik meminta maaf. Dan di momen itu kedekatan mereka pun semakin terjalin hingga pasukan Ari muncul mengagetkan mereka. Ternyata pasukan itu ikut menakut-nakuti manusia atas perintah Ribbon dengan cara menyerang manusia dan mengubah rumah hantu menjadi rumah pembantaian. Ketika Riko berusaha melindunginya, di sana diam-diam Boket mengusir pasukannya dari tempat itu tanpa sepengetahuan Riko. Dan sebelum berpisah, Riko memberikan boneka sebagai jimat pada Boket dan memintanya tak kemana-mana. Karena ia pun berjanji akan segera kembali ke sana. Tak berselang lama Riko akhirnya menemukan Ribbon dan anak buahnya. Dan demi menghentikan rumah hantu itu, ia akhirnya menantang Noan untuk bertanding rumah hantu. Selagi Tono menghajar pasukan Ari, para Gojo lainnya berhasil menakut-nakuti pengunjung di sana dan mengarahkan mereka ke sebuah ruangan yang berisi Rikuo. Setelah semuanya berkumpul, Riko pun menghibur mereka dengan nyanyiannya termasuk Boket. Dengan kerjasama para Gojo, Noan itu akhirnya kalah. Seketika itu juga para Gojo berubah dan dunia pun kembali seperti semula. Di sana satu persatu pasukan Ari dikalahkan. Namun di saat yang sama Ribbon muncul menggunakan robot Eyezer. Rikuo yang tak mau tinggal diam lantas memanggil Tegazord untuk menghadapinya. Sementara itu para Gojo lainnya masih melanjutkan pertarungan mereka. Dan dengan kerjasama mereka juga Noan rumah hantu akhirnya berhasil dikalahkan. Sementara itu Boket yang sadar adiknya dalam bahaya lantas memperingatkannya untuk berhati-hati pada Gojo Blue yang menjadi musuh bebuyutannya. Namun di sana Ribbon yang sudah muak jadi adik yang manis lantas memperlihatkan sifat aslinya. Sayangnya ketika ia baru saja ingin mengamuk, Riko pun berhasil mengalahkannya sebab Ribbon membahayakan manusia. Bahkan di sana Ribbon tak bisa kabur sehingga ia ikut meledak bersama robot yang ia kendarai. Sementara Riko yang mengira pertarungan telah usai tiba-tiba diserang oleh Fire Candle dari belakang. Sedangkan Boket yang melihat adiknya sekarat berusaha mati-matian memulihkan lukanya meski harus mengorbankan nyawanya sendiri. Namun semua itu tak cukup sebab lukanya yang cukup parah. Ribbon yang awalnya hanya berpura-pura sayang pada kakaknya itu akhirnya benar-benar merasakan kehangatan Boket di akhir hayatnya. Sehingga untuk terakhir kalinya ia memberikan hadiah untuk kakaknya lalu lenyap. Kematian adiknya itu lantas membuat Boket semakin murka pada Gojo Blue. Namun di saat yang sama Fire Candle berhasil menghancurkan kokpit Tegazord Blue hingga membuat Riko terjatuh dari sana. Dan ketika Boket ingin menghabisi Gojo Blue, ia pun sangat terkejut karena musuhnya yang sangat ia benci selama ini ternyata adalah Riko yang juga sangat ia kagumi. Di sana Riko pun juga baru sadar bahwa ternyata Boket adalah anggota Buraidan. Dan fakta-fakta mengejutkan itu sontak membuat Boket merasa dilema hebat dan tak tahu harus berbuat apa sebab perasaannya sangat hancur. Dan di sini film pun selesai.
Demikianlah alur cerita number one Sete Gozi Uja kali ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru dari kami.